tarbiyah fitrah itu dimaknai adalah potensi yang bisa dididik untuk bisa menjadi baik. Tetapi dalam ilmu tasawuf dan akhlak itu fitrah dimaknai adalah suci yang dibawa sejak lahir atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena romantika kehidupan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, maka tergantung kepada kedua orang tuanya apakah dia akan dijadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Bagus sekalian, berarti bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, meskipun prosesnya legal ataupun tidak legal. Jadi kalau legal suci, ilegal pun juga suci. Tidak ada dalam Islam namanya anak haram, tidak ada. Yang haram itu anak zina, itu anak haram itu yang haram itu apa? Anak makan si azina. Ini anak si azina. Makanya yang harus bertaubat itu adalah bapak ibunya yang berzina, yang melakukan hal haram itu yang berdosa dan yang melakukan yang haram. Makanya itu anak zina tidak ada dalam Islam itu. Yang lahir dalam keadaan suci dan dibimbing oleh kedua orang tuanya, apakah dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah? Alhamdulillah kita menjadi orang muslim, jadi mukmin semua, beriman kepada Allah. Pas sekolah merasa mutu, pas sekolah umum, master sekolah, jadi mukmin, kemudian balik, maka sejak balik itulah kemudian amal kita lepas dari orang tua. Macam melabalik kan macam dapat jalan. Kiri. Aku ni boy, jadi lu pakai tu. Aku ni. Alerek kabilina orang lain. Alerek kalakena orang. Itulah yang menyebabkan kemudian dosa lagi kita. Yang dikacau oleh guru kita kone. Guru kita kone. Maka kemudian atas rahmat dan rahimnya Allah menjadikan Ramadan untuk tempat menembus dosa kita melalui puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Alhamdulillah, insya Allah kita semua saat ini adalah orang yang suci kembali. Oleh karenanya, untuk menjaga kesucian ini, maka kata Rasul, salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang menyebabkan kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, hidup kita ini sama dengan matinya. Kesucian kita akan bulan kembali. Apa 3 hal ini? Pertama, hawa muttabah, yaitu orang yang menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yang tugasnya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu ini tugasnya mengajak, menggerogoti manusia untuk mengerjakan hal-hal yang jelek. Nah, kalau Ramadan ini sukses membuat kita menjadi Idul Fitri suci kembali, mari kita kendalikan hawa nafsu dalam diri kita ini, sebagaimana kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan. Lapar itu maju, pelekak itu maju. Makanya orang puasa itu pasti lapar, pasti dahaga. Tetik menerima puasa, kalau tak lapar banyak tak puasa. Kau boleh kasih sanas arah boleh juga sewartawan yang tengah-tengah demo dengan ibu yang demo pemkap macam panas, apalagi bagian keamanan intelijen terpanas itu macam tak buka, karena yakin bahwa puasa Ramadan itu adalah perintah Allah. Alhamdulillah mampu mengendalikan. Nah sekarang
kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu ini agar kesucian kita ini tidak buram kembali. Dikendalikan, masa sebelum benteng bisa mengendalikan pas makin tak bisa dikendalikan. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan, ya jadi nyaman punya keterbatasan. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terlanjur ala kau bisa boleh cepat untuk bertobat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasifun mutoh. Orang yang punya sifat iri hati dengki, tidak bahagia kalau temannya mendapatkan kebahagiaan, tak senang mengkaitkannya oleh kebahagiaan, tak senang merelakan mendapatkan nikmat dari Allah. Eka dengki. Datang benang oleh motor anyar, tahu cik? Ya terkejut. Maka kemudian di situ biasanya muncul suudzon, buruk sangka. Kalau suatu buruk sangka biasanya mudah memfitnah. Gitu. Ya, Pak Kapolres anyar oleh Telur Muda dapat mobil anyar, dicurigai. Bagaimana duit? Yang wartawan tuh biasa. Biar Kapolres, tumben bilang baru. Mau nih kan karena belum bayar dulu. Kami bilang Pak Mare kepada mobil baru dia ini. Tidak apa-apa karena itulah klarifikasi informasi yang begitu ya. Tapi jangan sampai muncul upaya-upaya untuk memfitnah. Memfitnah ini adalah ujaran sikap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Merah dibilang biru, biru dibilang kuning, kuning dibilang muda, macam-macam. Dan ini yang menyebabkan kemudian budarnya tentang kesucian kita. Oleh karenanya mari kita jangan biasakan punya sifat iri hati dengki. Menyikapi ini caranya adalah ketika ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus senang. Untuk senang begini maka diri kita harus selalu merasa bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk sementara waktu kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah kalau perasaan seperti itu mendapatkan nikmat yang banyak, yang sedikit, jabatan yang tinggi, yang rendah. Amin. Insya Allah kita akan selalu qanaah menerima atas takdir Allah. Kalau tidak qanaah kurang terus, nah, wa nadru ila man fawqahu fiddin, wa nadru wala nadru ila man dunahu fid dunya. Kita jangan melihat ke bawah, kita jangan melihat ke atas dalam urusan dunia, tetapi kita harus melihat ke bawah dalam urusan ini. Tinggal bersabar. Alhamdulillah, kau setia di paharin Allah naik sepeda motor tempel, awak akan naik sepeda motor. Naik sepeda, alhamdulillah, awak akan sudah ada dalam sokong. Yang terus ke bawah terus. Tetapi dalam urusan agama kita ke atas. Masa Allah bisa tahajud, kuarter loman, kau tak bisa ke atas untuk mencontoh hal-hal kebaikan. Nah, ini caranya kita mengendalikan agar kita tidak punya rasa iri hati dan dengki, karena iri hati dengki ini penyakit. Kalau sudah orang punya penyakit iri hati ini biasanya berefek kepadanya. Pertama, kepikiran. Tak bisa terhitung lagi penyakit iri hati ini kan. Pengguan, kancane promosi jadi direktur di media apa misalnya, sakit akhir tak nyaman tidur, tak nyaman makan, pusing terhadap dokter. Dok, kenapa saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan? Tensi, tekanan darah tinggi. Gara-gara punya rasa iri hati. Kalau sudah tekanan darah tinggi, ini sudah sumber penyakit ini. Ini turun biasanya, udah kencing,
manis, ya asam, gula, macam-macam penyakitnya semuanya. Makanya kemudian kita oleh agama, oleh Rasulullah agar tidak punya penyakit iri hati. Caranya harus qanaah atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mun sekali itu beritahu sama usaha kita tetap ikhtiar, usaha tetap. Cuma tetap disandarkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir karena kami sekian lama. Yang ketiga adalah wa'idul mar'i nafsihi. Orang yang hidupnya adalah sia-sia sama dengan matinya, yang bisa memudarkan terhadap kesucian kita adalah orang yang menyombongkan diri, sombong, congkak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingatlah ya, kita ini insan manusia yang tidak punya sesuatu yang bisa disombongkan. Apa disombongkan? Mobil bukan milik kita, itu milik Allah. Sementara waktu dititipkan kita. Rumah itu milik Allah. Istri, anak, suami, emas, pakaian yang mentereng ini semuanya milik Allah. Yang sementara waktu dititipkan kepada kita untuk apa? Li'ila'i li kalimatillah, untuk digunakan meninggikan agama Allah. Seperti bapak-bapak ibu sekalian yang menjadi wartawan, ini amanah dari Allah untuk digunakan menjadi wartawan yang baik, mengakses informasi-informasi yang benar, yang akurat. Jangan hanya cukup satu informasi, tapi perbanyaklah informasi berdasarkan pengakuan si A, berdasarkan pengakuan si B, hasil observasi di lapangan. Begitu akurat informasi. Jangan sampai hanya kemudian satu informasi saja kemudian diangkat ke permukaan. Itulah wartawan yang baik. Insya Allah wartawan ini termasuk ahlul jannah semua, karena memudahkan orang lain menerima informasi. Wartawan ini pekerjaan yang mulia, Pak Kapolres ini, Pak Kapolres. Makanya benar kalau mengundang wartawan itu tadi minta keamanan. Salah satunya adalah faktor di wartawan ini aman tak amannya Mekah tadi. Salah satu faktornya adalah dukungan dari wartawan. Oleh karenanya, ingatkan kita tidak perlu sombong. Wala tamshi fil ardi marah. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan congkak, dengan sombong, karena tidak ada satupun yang kita miliki, tetapi semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,